Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Well guys, so ketemu lagi dengan saya di video ya. Saya buat video ini karena saya ingin memastikan bahwa teman-teman nanti bisa mempraktekkan ya, terutama terkait dengan bagaimana membuat cover letter ya. Nah, membuat cover letter itu atau ada yang bilang application letter, surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya dulu kita membuat surat lamaran kerja atau cover letter itu dengan cara kita itu mengetik ya, mencoba bahasa Indonesia dulu atau baru ngetik satu-satu atau nulis satu-satu ya, baru di setup jadi satu kesatuan jadi cover letter. Nah, tapi saat ini teman-teman sudah ada AI ya, ada banyak AI sebenarnya yang mungkin bisa teman-teman pakai, ada Bard, ada ChatGPT, dan ada Perplexity dan lain-lain ya, ada banyak sekali AI sebenarnya yang bisa dipakai. Nah, tapi saat ini yang saya akan pakai adalah ChatGPT karena ini salah satu yang populer ya saat ini. I don't know, in the future ya, saya nggak tahu kalau misalkan ke depannya nanti ada yang lebih canggih lagi ya, we can try gitu kan. Tapi so far saya coba akan nanti akan coba membuat surat lamar kerja atau application letter atau some people say most people ya say cover letter dengan menggunakan AI. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan ke teman-teman cover letter yang uh, format cover letternya dulu ya, teman-teman. Nah, ada sebenarnya banyak jenis cover letter ya, teman-teman. Salah satunya mungkin ada yang rata kiri semua, ada yang kanan dan kiri, misalkan, ya macam-macam lah. Nah, di sini intinya ini adalah pengirimnya, oke, nomor sama alamat pengirimnya. Oke, di sini ada link-in-nya. Oke, di sini ditujukan ke namanya Donna Roberts. Tapi kalau kalian tidak tahu nama hiring manajernya, ya langsung aja to hiring manager. Nah, teman-teman, di sini, just make it bigger ya. Nah, di sini kalau kita melamar kerjaan, mostly kita ngirimnya ke hiring manager. Nah, hiring manager ini adalah manajer perekrutan. Nah, ini juga biasanya part of HRD, bagian dari Human Resource Development. Nah, di sini ada alamat ini, oke, Parker, Evan, and Rodriguez, oke. Donna at ini adalah New York City, New York. Nah, ini teman-teman di sini ada salutation, ya, dear ini namanya salutation, dear Donna. Nah, tapi kalau misalkan mau lebih sopan, apalagi mungkin Indonesia ya, pakai Indonesian culture, jadi tetap dear, saya nggak tahu nih, aku cewek misalkan Donna ya, dear Mrs. Donna Roberts, itu akan lebih baik. Oke. Nah, selanjutnya pertama di sini ya ada I'm writing to express my interest in the paralegal positions at your firm. I'm confident that my education, internship experience, and numerous educational achievement and extracurricular activities make me an ideal candidate for this role. Misalkan contohnya kayak gini. Nah, teman-teman di sini yang jelas di paragraf pertama ini kalian harus state atau menulis ya, menyatakan posisi apa yang bakal kalian lamar. Nah, di sini ada contohnya paralegal position ya. Yang nanti kalian tinggal ganti ininya. Kalau kalian buat manual ya, misalkan jadi accounting position atau apa. Nah, di sini kalian perlu meyakinkan di sini kenapa kalian layak juga diterima di sini. Nah, contohnya dia yakin karena dia bilang bahwa pendidikannya, pengalaman magang, internship ya, dan juga numerous educational achievements ya, prestasi-prestasi selama yang terkait ya, prestasi yang cukup banyak yang terkait dengan pendidikan dan juga extracurricular activities itu membuat dia yakin bahwa dia adalah kandidat yang ideal untuk mengisi peran yang ditawarkan. Nah, setelah itu teman-teman dia juga bisa menjelaskan I'm a recent graduate from Harvard Law School. Oke, karena ini terkait dengan legal ya. Oke. Nah, maka di sini dia bilang saya baru saja lulus ya dari Harvard Law School. Oke. Dari jurusan hukum di Harvard. Where I earned a Juris Doctor degree with a specialization in litigation. During my time at law school, I completed an internship with Harvard Rican Spector Law Firm, where I gained valuable experience in legal research and drafting. Nah, ini teman-teman, intinya di sini adalah proses bagaimana paragraf kedua, ketiga, ini adalah keempat. Ini adalah tempat kalian untuk menjual diri atau mempromosikan diri kalian.
tempat kalian convince atau meyakinkan kepada pemberi kerjaan, which is di sini adalah hiring manager yang bertanggung jawab untuk memilih kalian sebagai kandidat di posisi yang telah ditawarkan, gitu. Nah, kalau memang ada advertisement-nya atau iklannya, kalian bisa sampaikan juga sebagai, oke, misalkan di Kamil mention kalau sesuai dengan iklan yang Anda terbitkan atau yang Anda share gitu. Nah, itu bisa ya. Nah, kalau dulu bisa sampai di-mention juga di koran atau di mana, sosial media. Oke. Nah, terakhir teman-teman di sini I'm excited about the opportunity to bring my skills and experience to your firm and contribute to the success of your legal team. Okay. I'm confident that I can make a meaningful contribution to your firm and I'm eager to begin my legal career. Oke. Nah, dia terakhir meyakinkan lagi ya, dan dia memastikan bahwa dia sangat tertarik di posisi gitu kan di perusahaannya. Oke, dan terakhir selalu akhiri dengan thanks ya. Oke, thank you for considering my application. Terima kasih sudah mempertimbangkan lamaran saya. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to your team. Nah, ini teman-teman, ini call to action namanya. Sama kayak misalkan kalau orang jualan itu setelah itu minta untuk kunjungin websitenya dan sebagainya. Nah, ini dia meminta untuk dikasih waktu sebenarnya. Saya menunggu, I look forward to the opportunity ya, menunggu kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana dia bisa berkontribusi ke tim timnya hiring manager kayak gitu. Nah, jangan lupa terakhir selalu dikasih di sini ya teman-teman, dikasih closing ya, yaitu sincerely, oke, atau some people menggunakan best regard, tapi yang paling populer pakai sincerely ya untuk yang formal. Nah, di sini ada nama. Jadi kan Penelope Web ini adalah yang ngirim ya, namanya pengirimnya. Nah, kalau di Indonesian culture itu masih bisanya pakai tanda tangan digital paling tidak, atau kalau offline kalau paper itu kalian tanda tangan sendiri pakai tanda tangan basah. Oke, nah ini teman-teman, kalian bisa melihat ini contohnya ya. Akan tetapi ini kan di legal ya, di hukum. Nah, ini kenapa saya kasih ini juga langsung economics, karena ini kan kalian harus mengganti banyak aspek ya, banyak aspek dari bahasanya karena ini juga law, yang kedua memang isinya seperti apa. Nah, ini mungkin tidak semua teman-teman bisa melakukan ini. Nah, in case nih teman-teman nanti harus banget kalian bikin surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris ya, dan kalian masih have no idea tentang bagaimana buatnya, maka saya akan coba untuk share bagaimana sih kita mencoba untuk membuat lamaran kerja, dari lamaran kerja dari ChatGPT. Nah, maka misalkan ya teman-teman, mostly saya ngajarnya di Business English. Misalkan kalian mau jadi seorang accountant misalkan atau financial analyst, maka tinggal kita minta di prompt-nya, ini prompt namanya, minta ke ChatGPT-nya ya. Make a cover letter applying applying for Apple as content content. Nah, kalian jelasin misalkan di sini I am good at, kalian keahliannya apa aja, misalkan I am good at accounting tentunya, accounting, terus financial apps misalkan, terus financial apps such as misalkan Smile misalkan, Sahir, and others misalkan. Terus misalkan I'm honest, ini contohnya aja ya, discipline, hard working person.
misalkan. Nah, kalau kalian punya pengalaman, kalian bisa tambah ya, misalkan I have, contohnya I have 2 years working experience atau 3 years working experience dan lain-lain. Atau ya bisa jadi kalian nggak ada, kalau misalnya baru lulus nggak ada, mungkin nggak ada, memang nggak pernah magang, apa nggak pernah kerja atau nggak pernah magang, maka ya dikosongin. Nah, tapi kalau ada magang, kalian juga bisa tulis ya, kalau kalian have ever internship di mana dan sebagainya. Nah, kalau enggak, misalkan minimal kayak gini ya teman-teman. Eh, dan kalian bisa tulis di sini, contohnya kayak gini ya, ini yang simple ya. Make it 5 paragraph misalkan. Contohnya kayak gini. Oke, applying for Apple as an accountant. Contohnya seperti ini. Nanti akan dia akan buat. Oke, misalkan di sini. Ini kalau udah tahu namanya tinggal diisi siapa. Oke, contohnya. Nah, formatnya teman-teman, formatnya ikut yang tetap yang klasikal kayak tadi. Jadi teman-teman tulis namanya sendiri di atas, terus ada alamat kalian, LinkedIn kalian boleh, atau email kalian juga boleh kayak gitu. Nah, setelah itu disebutkan juga uh, kalau tahu namanya, kalau nggak hiring manager sama alamatnya dia. Itu uh, tetap, kalau formatnya tetap ikut yang klasikal ya. Nah, ini ya teman-teman jadinya dari hasil yang tadi. Nah, itu tentu beda-beda per orang. Kalian bisa ditambahin juga kalian lulusan dari mana. Saya juga tadi barusan lupa ya. Kalian bisa ditambahin nanti ya, lulusan dari mana kayak gitu, itu boleh. Kayak misalkan ya, di sini I'm writing to express my strong interest in the content position at Apple as advertised, misalkan seperti yang diiklankan. With a proven track record in accounting and proficiency in financial analysis such as Mayap and Zahir, I'm confident in my ability to contribute effectively to your finance team. In my previous role at, nah ini kalau misalkan ini punya pengalaman ya teman. In case di sini punya pengalaman. Okay, I demonstrated my expertise in financial management and accounting by efficiently handling complex financial transactions and ensuring accurate reporting. Nah, inilah kenapa walaupun kita pakai ChatGPT, kita tetap harus hati-hati. Ya, in case kalian memang sebelumnya nih pernah punya pengalaman kerja, ini masih bisa masuk, tinggal ganti perusahaannya. Tapi kalau misalkan tidak, oke, okay, maka mau nggak mau ini harus dihapus kayak gitu. Oke. Okay. Nah, ini misalnya my hands-on experience with MyApps and Zaire has equipped me with the skills necessary to streamline financial processes, kayak enhance accuracy and contribute to. Nah, ini masih oke lah. Oke, untuk dimasukkan. Oke, nah, di sini di promosinya dia ya. What sets me apart is just my technical proficiency. It's not just my technical proficiency. Apa yang buat saya, what sets me apart ini artinya apa yang buat saya beda dari kandidat yang lain atau lebih spesial daripada kandidat lain. Ini bukan tentang hanya profesi apa technical proficiency aja, ke penguasaan secara teknis saja, but also my commitment to honesty. Tapi komitmen saya terhadap kejujuran, disiplin, kerja keras, dan lain-lainnya. These values have been the cornerstones of my professional approach, enabling me to maintain the highest standards of integrity in all financial practices. Nah, teman-teman, ini juga pinter banget ya si ini. Juga dia mention integrity ya, karena kalian juga tadi misalkan saya ngetik honest juga ya. Karena sebagai seorang accountant ya, itu tentu yang salah satu yang paling penting adalah tentang integritinya ya. Karena kalau dia bikin fraud atau kebohongan, ya pasti merugikan perusahaan bisa sangat banyak kayak gitu. Nah, ini juga promosinya ya. Oke, ini teman-teman bisa baca ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini dia ngasih penjelas apa, ngasih teks dengan sangat bagus sudah. Thank you for my application. Nah, teman-teman, ini tadi kan saya lupa untuk nyebutin education. Nah, maka teman-teman bisa nambah, sorry. Please, misalkan di sini belum dimention juga, please add that I am graduated from, misal dari mana misalkan ya. Misalkan kalian lulus dari Stanford misalkan. Misalkan. Oke. Ini 2020 misalkan atau 2023. Oke, kalian tinggal klik
Nah, dia akan nanti nambahin sendiri. Teman-teman yang tadi kalau lulusan, oke, kalau lulusan dari mana belum disebutin, nah ini langsung contohnya IMEI. Nanti diganti kalau nggak cocok ya. I graduated from Stanford University with a degree in accounting, misalkan Michael Foundation, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ini adalah cara AI membantu. Tapi ini teman-teman nggak bisa kalian plug langsung dipakai. Tapi ini saya kira cukup bagus untuk menginspirasi teman-teman. Okay. Kalau memang ingin lebih mudah dalam membuat cover letter atau surat lamaran kerja. Oke, okay. I think that's all untuk penjelasan tentang surat lamaran kerja. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komen atau bisa tanya langsung ke saya. Oke, okay, guys. Hopefully we can meet again in other occasions, in other videos. Kita bisa belajar bareng-bareng. Kalau kalian punya insight atau punya saran apapun, kalian bisa juga share ke saya. And see you in the next video. Thank you.